Menjadi bintang besar yang sukses tentu saja bukan hal yang mudah untuk dicapai oleh beberapa aktor yang telah berjuang selama puluhan tahun. Mereka datang dengan tekad yang kuat yang diikuti dengan kerja keras, dan apapun hak istimewa yang didapatkan ketika berada di puncak adalah hal yang sangat pantas untuk mereka dapatkan. Setelah mencapai status tertentu, lambat laun para aktor akan mulai banyak mempertimbangkan sesuatu sebelum menentukan pilihan film. Mereka mulai meminta hal-hal rumit yang kadang membebani sutradara, yang dibuat dengan berbagai macam aturan untuk dipenuhi, atau tidak mereka tidak akan melihat pada naskah film yang ditawarkan kepadanya. Pada beberapa aktor pendatang baru, hak istimewa dan berbagai aturan main mungkin adalah satu hal yang mustahil untuk mereka berlakukan. Baik itu anak nepotisme, terlebih aktor dari luar yang ingin berjuang, yang harus memenuhi permintaan dari tim produksi film, apapun bentuknya sebelum mencapai waktu dan status keartisan mereka. Berikut adalah informasi mengenai hal-hal aneh yang diminta oleh beberapa aktor Bollywood terkemuka sebelum menandatangani kontrak film untuk mereka kerjakan. Bukan hanya terbaik dalam hal menari, tubuhnya yang terpahat dengan bentuk terbaik adalah salah satu ciri khas dari Hrithik Roshan. Dengan permintaan film yang beragam, dia telah banyak bermain dengan bentuk tubuhnya, mulai dari kebanyakan filmnya yang memamerkan tubuh six-pack-nya, hingga tubuh yang berlemak dalam film seperti Super 30. Untuk mendapatkan tubuh yang sesempurna mungkin, Hrithik Roshan tak hanya banyak menghabiskan waktu, juga dengan biaya yang tak sedikit. Selain disiplin dengan gym, dia selalu memilih tempat yang mahal untuk mengolah otot tubuhnya. Bahkan dimanapun dia berada untuk melakukan syuting sebuah film, memilih tempat terbaik untuk berolahraga adalah keharusan baginya. Selain tempat gym yang harus memadai, hal lain yang harus selalu ikut kepadanya ialah koki masak pribadinya. Dia mempekerjakan koki pribadi untuk makanan terkhususnya demi menjaga asupan gizi yang harus sesuai untuk kebutuhan tubuhnya, yang setidaknya membuktikan setiap otot dari tubuhnya adalah berharga. Mengenai kebiasaan hidupnya yang mahal tersebut, kesemuanya harus disesuaikan terlebih dahulu sebelum menandatangani sebuah kontrak film. Mulai dari tempat gym hingga biaya koki yang harus ditanggung tim produksi film yang diberlakukannya sejak mengerjakan film Mohenjo-daro di tahun 2016, terlepas dari sukses atau gagalnya film yang masuk dalam kontraknya. Memasuki industri film Bollywood sebagai bintang aksi, Akshay Kumar berhasil melintasi berbagai genre seperti komedi juga kisah romansa. Selama kehadirannya di Bollywood, dia tidak pernah sepi dari job film dan semakin bersinar di beberapa tahun terakhir yang menggeser pemain lamanya, bahkan dirinya dikenal luas hingga ke bioskop dunia. Untuk tetap menjaga kebugaran tubuhnya dengan banyaknya jadwal film, Akshay Kumar adalah salah satu aktor yang sangat disiplin tentang waktu makan, berolahraga hingga jam tidur. Lewat hal tersebut, dia banyak memprotes tentang membentuk otot yang berbahaya, yang menurutnya sangat mustahil untuk mendapatkan tampilan six-pack dalam waktu singkat, setelah dirinya mencoba dengan cara alami yang memakan waktu 32 tahun tanpa 4 atau 6 kotak di perutnya. Sebagai pria berkeluarga yang bertanggung jawab, Akshay Kumar tetap mempertimbangkan satu waktu untuk bersama anggota keluarganya. Dari hal tersebut, dia membuat aturan di tengah kesibukannya dalam membuat film dengan meminta hari Minggu sebagai hari liburnya bersama keluarganya dan menyisihkan waktu 1 bulan dalam setahun untuk tidak diganggu dengan kegiatan dari film apapun. Meskipun telah menentukan aturan mainnya sendiri, namun Akshay Kumar telah berkali-kali melanggar aturan yang dibuatnya tersebut.
Terlepas dari jumlah film, waktu dan target yang mungkin harus mendesaknya, di saat dirinya mengerjakan film seperti Brothers dan Mumbai Dobara, yang mungkin telah selesai dengan seluruh tugas keluarganya. Ini, Salman Khan adalah sebuah merek yang dapat membawa film ke peringkat tertinggi box office. Di luar kualitas aktingnya, Salman hanya berbicara tentang angka pendapatan film, entah itu sukses besar ataupun gagal mengesankan, namun pendapatan film tetap menginjak angka tertinggi yang aktor lain susah mencapainya. Terlepas dari naskah film, lawan main, sutradara, ataupun produser, kehadirannya adalah satu-satunya alasan terbesar untuk menggerakkan penonton melihatnya di layar. Dia adalah mesin penghasil uang untuk industri dan dirinya sendiri, di luar kegiatannya sebagai pengusaha yang mapan di berbagai bidang, dengan citranya yang akan selalu menarik investor dan klien dalam industri perfilman. Film yang siap menghasilkan, Salman memiliki aturan mainnya sendiri yang dibuat untuk dipatuhi oleh tim film. Dia secara terbuka menolak setiap adegan ciuman dan semua hal yang berbau intim yang diterapkannya sejak dulu hingga hari ini, dengan alasan terbesarnya adalah ibunya yang sering menonton filmnya. Berbicara mengenai hari pensiunnya, Salman adalah satu-satunya aktor yang disebut kurang pantas dipertanyakan mengenai hal tersebut. Dia benar-benar membuktikan ucapan Amitabh Bachchan bahwa umur hanyalah angka. Selama rekam jejak karir yang bersinar di tangannya, tidak ada alasan lain bagi dirinya untuk menyiapkan hari pensiunnya. Selain dari klan Kapoornya sendiri, kamu tidak akan menemukan Kareena Kapoor dalam film apapun yang dibintangi oleh aktor baru. Ini adalah aturan Kareena sebelum memenuhi kontrak filmnya. Selain dari nama aktor dalam daftar papan atas, atau setidaknya film itu bertindak sepenuhnya atas karakternya. Tidak hanya akan membuat film bersama aktor papan atas, Kareena Kapoor juga sangat antih dengan aktor yang selalu bertindak dalam adegan vulgar. Untuk hal ini, Kareena telah menolak beberapa nama aktor yang telah dipertimbangkannya secara matang di antara laju karir dan cetakan film hits box office-nya. Di antara beberapa aktris yang terjun di awal dekade 2000-an, Kareena adalah satu-satunya aktris yang memiliki permintaan film yang tak terbatas. Dia dikenal dengan beberapa tawaran filmnya yang selalu ditolak, dan laju karirnya tidak dipengaruhi oleh beberapa filmnya yang kurang hits, dan penasaran publik terhadap dirinya semakin meningkat terhadap gaya hidupnya saat ini. Terakhir terlihat dalam film Good News, sebelumnya Kareena telah memberikan hits besarnya dalam Fire the Wedding di tahun 2018. Lewat film tersebut, honor per film Kareena melonjak naik di angka 2 digit crore, yang menetapkan dirinya sebagai salah satu aktris film bayaran termahal Bollywood, juga satu-satunya aktris bayaran tertinggi untuk televisi sebagai juri pencarian bakat. Untuk saat ini, nama Akshay Khanna mungkin lebih sedikit disebutkan dibanding era 90-an dalam dunia akting. Selama karirnya, dia cukup banyak mempertimbangkan suatu naskah film dengan tak ingin memerankan karakter jahat yang dipukuli oleh aktor utama yang menurutnya hanya akan mematikan karakternya sebagai aktor. Selama 4 tahun dalam kurun waktu 2012 hingga 2016, Akshay Khanna menghilang dari dunia Bollywood dengan pertimbangan yang sedikit meremehkan. Menurutnya dia sudah muak dengan kegiatan berakting di depan layar dan memilih untuk mengasingkan diri di rumah pertanian terpencil Alibaug yang menjelaskan tanda cuti panjangnya dari kesibukan sinema India. Belum jelas mengenai alasan kedatangannya kembali ke Bollywood, Akshay Khanna mulai berkarir kembali di film Dishyam di akhir tahun yang disebut masa cutinya.
Di masa tersebut, dia tidak banyak bertingkah mengenai peran pendukungnya, hingga beberapa film di tahun-tahun berikutnya seperti dalam Itefak 2017, dan terakhir kali mengesankan penonton lewat film Section 375 di tahun 2019. Fakta bahwa dirinya telah kembali ke dunia akting, Akshay Khanna masih dengan posisi yang sama dalam mendukung kesuksesan film. Tampak mengabdikan diri, namun karir aktingnya tak memiliki sebuah ambisius dan terlihat tak memiliki jiwa kompetitif akan peran-perannya yang masih menjadi salah satu teka-teki pertanyaan besar dari dirinya.